laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ustaz, jangan bicara kafir di sini. Kafir itu keras. Kafir itu kasar. Ustaz jangan radikal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua, untuk mendapatkan halawatul iman, manisnya iman yang berujung kepada syariat maniyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah, bahwa kalaupun dia mencintai manusia semata-mata karena Allah. Kalaupun mencintai manusia, apakah ayah kita, apakah ibu kita, anak kita, istri kita, cucu kita, tetangga kita, jamaah kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, kita mencintai semata-mata karena Allah. Kalau demikian, bukan tidak boleh mencintai manusia, bukan tidak boleh mencintai manusia. Seperti tadi kita contohkan, suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, kakek mencintai cucu, cucu mencintai kakek, nenek, dan segala macamnya. Itu semuanya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mencintai manusia? Satu, karena memang akidahnya tauhid, satu akidah dengan kita, makanya kita mencintai mereka. Walaupun bukan famili kita, walaupun bukan darah daging kita, walaupun bukan orang kampung kita, bahkan bahasanya kita tidak mengerti, berlainan bangsa dan negara dengan kita, tapi kita mencintainya. Kenapa? Satu akidah dengan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Gaza menjadi bulan-bulanan orang Yahudi, kita marah. Ketika Suriah bersimbah darah, darah kita mendidih. Ketika Yaman bergejolak, Ahlus Sunnah dibantai, kita uring-uringan. Apa peduli kita? Bukan orang kampung kita, bukan famili kita, bahkan bahasanya kita tidak mengerti. Itulah dia saudara-saudara, kecintaan karena Allah, karena kita seakidah dengannya, akidah yang sahihah. Apalagi kenapa kita mencintai mereka? Karena mereka sama-sama ittiba'us sunnah dengan kita. Apalagi mereka satu manhaj dengan kita, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, dari label sampai isi. Maaf saudara-saudara, kalau bicara ahlus sunnah, banyak orang ngaku ahlus sunnah, tapi label belaka, isinya jauh panggang daripada api. Mulutnya ahlus sunnah wal jamaah, tapi gandrung dengan bid'ah. Ini terbalik. Ketika kita sampaikan, kalau ahlus sunnah pak, yang sunnah-sunnah saja, jangan mengamalkan yang bid'ah. Apa katanya? Wah, bid'ah itu kan terbagi dua Ustaz. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Yang tidak boleh itu bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah hasanah boleh. Nah, kalau begitu yang pantasnya ditambah juga labelnya. Jangan hanya ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlus sunnah wa ahlul bid'ah hasanah wal jamaah, baru paten. Kalau memang ahlus sunnah wal jamaah, harus konsisten dan komitmen dengan sunnah Rasul. Satu pun yang bid'ah tidak boleh dilakukan, dan tidak ada bid'ah yang hasanah.
Karena Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu terancam neraka. Jangan diolah lagi, ya. Kullu bimakna ba'du, diolah-olah seperti itu. Pertanyaan sekarang, adakah para sahabat meyakini kullu bimakna ba'du itu? Nah, maka yang lebih aman kita takluk saja kepada apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara yang baru. Kenapa? Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Nah, jadi kembali, kenapa kita mencintai orang? Karena satu akidah dengan kita, akidah yang sahihah. Kenapa kita mencintai mereka? Karena ibadahnya sama, ittiba'us sunnah. Kenapa kita mencintai mereka? Satu manhaj dengan kita, ahlus sunnah wal jamaah. Bukan hanya label belaka, tapi dari label sampai isi. Kalau bukan ini kita mencintai mereka, kenapa? Kok dekat banget dengan si fulan? Dia kan orang kaya, pengusaha sukses. Hitung-hitung ntar kita bisa pinjam duit. Nah, hitung-hitung bisa pinjam duit. Kenapa sih dekat banget dengan bapak itu? Itu bintang 5 di pundak. Kalau ada masalah bisa jadi backing. Ini namanya cinta ada udang di balik bakwan. Bukan cinta karena Allah. Jadi kalau cinta kepada Allah, walaupun kalau cinta karena Allah, mencintai manusia karena Allah, walaupun dia miskin, walaupun tidak punya bintang, kita mencintainya. Sebaliknya, kalau tidak seakidah dengan kita, kalau tidak satu manhaj dengan kita, Syiah umpamanya, bukan ahlus sunnah wal jamaah, walaupun orang kaya, walaupun 5 bintang di bahu, kita tidak mencintainya. Karena suatu saat mereka itu akan memusuhi kita. Suatu saat mereka itu akan memusuhi kita. Ustadz kok suuzon banget sih? Ustadz kok suuzon banget sih? Kita bukan suuzon. Kita telah diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh fakta yang bicara. Orang kafir misalnya, terutama Yahudi dan Nasrani, apa kata Allah? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Belum cukup putih sejarah, rentetan sejarah betapa orang-orang Yahudi itu, jangankan kepada kita Bani Ismail, sesama mereka aja Bani Israel, mereka kejam. Tahukah saudara-saudara, sebelum kasus lubang buaya, telah duluan saudaranya Yusuf, satu ayah, ya, menjebloskan Yusuf saudaranya sendiri ke sumur tua Yahudi. Begitu jugalah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin dari Yahudi? Siapa Abdullah bin Saba yang kemudian membuat agama Syiah? Yahudi. Saudara-saudara, begitu juga Nasrani. Begitu juga Nasrani. Bagaimana saudara kita menjadi bulan-bulanan mereka? Begitu juga Hindu, Buddha, ya, di Myanmar, kasus bagaimana pengusiran kaum muslimin di situ. Tidak cukup waktu untuk membeberkan semuanya. Nah, itu sebabnya kita tidak mencintai mereka, karena memang mereka itu memusuhi kita. Bukan suuzon, tapi diberitahukan oleh Allah, kemudian rangkaian sejarah yang bercerita memang mereka tidak senang kepada kita. Hanya yang berkasih sayang itu adalah sesama muslim yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, begitupun yang katanya Islam, ya, tapi manhajnya Syiah,
dengarkan rintihan saudara-saudara kita di Irak, hanya gara-gara memberi nama anak Umar, memberi anak Utsman, memberi nama anak Aisyah, itu cukup untuk mereka disiksa oleh orang-orang Syiah, saudara-saudara. Itu sebabnya kita mencintai manusia karena Allah, bukan karena materi. Bukan karena materi. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Sebaliknya, kalau kita mencintai manusia bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan manisnya iman. Malah tunggulah saatnya kita nanti akan menyesal, karena tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Mencintai manusia karena hartanya, ketika kita tidak dapat minjam uang, kita akan kecewa berat. Mencintai orang karena pangkat dan jabatannya, minta perlindungan kepadanya, ketika mereka tidak bisa membela kita, kita akan kecewa berat. Tapi ketika kita mencintai manusia hanya karena Allah, maka Allah lah yang akan menolong kita, Allah lah yang akan melapangkan rezeki kita, Allah lah yang akan membantu kita ketika kita dalam kesulitan. Ini yang kedua, saudara-saudara. Mencintai manusia semata-mata karena Allah. Sekarang yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Bahwa orang yang mau mendapatkan manisnya iman, yang nanti akan bermuara kepada syariat mania, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Saudara-saudara, sudah berapa lama kita ngaji? Sudah berapa tahun, sejak tahun kapan kita ngaji? Lalu sudah berapa ilmu kita kumpulkan? Sedikit banyak tentu kita sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, kalau demikian, kita tidak mau kembali kepada kebatilan, kita tidak mau kembali kepada kemusyrikan, kita tidak mau kembali kepada kebid'ahan. Setelah Allah menyelamatkan kita, setelah kita diberi hidayah, bisa membedakan antara dua kubu itu, antara hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Sebagaimana kita tidak mau kalau Allah lemparkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah, kita sudah merasakan nikmatnya tauhid, mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan benar selain daripada Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu hanya Rasulullah, abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Termasuk Isa alaihi salam hanya hamba dan rasulnya, bukan anak Allah. Ini sudah final. Ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Syubhat yang mengatakan, nah, maaf kita nyerempet, kita sekarang tanggal 5 ya, tanggal 5 tanggal 6 tanggal 6 ya, nanti tanggal 25 Desember ini sudah menjadi kebiasaan ya. Desember kelabu ini berulang setiap tahun. Apa yang dimaksud Desember kelabu? Akidahnya
kesetrum dengan seiring dengan berkelap-kelipnya pohon cemara. Tauhidnya terbakar seiring meledaknya petasan. Nah, begitupun keyakinannya hancur-hancuran karena kembang api setiap tahun. Maka saya katakan Desember kelabu berulang setiap tahun, klasik seperti itu. Apalagi ditambahkan dengan dakwahnya Islam liberal yang sekarang berganti baju dengan Islam Nusantara. Apa kata mereka? Boleh-boleh saja kita ikut Natal, apalagi hanya sekadar mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Bukankah Natal itu hari lahirnya Yesus Kristus anak Allah? Iya, itu bagi mereka. Tapi Yesus Kristus anak Allah itu kan Nabi Isa. Bukankah Nabi Isa itu Nabi kaum muslimin juga, Nabi kita juga? Kalau demikian, mboten nopo-nopo ngucapin selamat Natal, entah naon-naon, ikut Natal bersama. Ini syubhat yang beracun, saudara-saudara kaum muslimin. Bagaimanapun, ketika kita mengucapkan selamat Natal, mungkin kepada teman sekerja, teman sebisnis, dan lain sebagainya, apalagi ikut Natal bersama, disadari atau tidak, kita telah mengakui bahwa Isa itu adalah anak Allah. Bahwa Isa itu adalah anak Allah. Nanti saudara-saudara, di hari kiamat, di mana di hari yang fa'us sadiqina sidquhum, ketika itu yang bermanfaat adalah orang-orang yang jujur dengan kejujurannya. Maka dipanggillah Isa bin Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah surah yang kelima ayat 116. Wa idza qala Allah ya Isa bin Maryam, ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam. Ini sebagai bantahan telak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Isa bukanlah anak Allah. Bahwa Isa bukanlah anak Allah, tapi Isa bin Maryam. Isa itu anak Maryam. Apa kata Allah? A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hei Isa, apakah engkau yang menyuruh manusia supaya mempertuhankan dirimu dan ibumu, mengatakan aku ini dan ibuku adalah dua Tuhan selain pada Allah? Kamu yang mengajarkan seperti itu? Allah bertanya kepada Nabi Isa, walaupun Allah itu tahu sebenarnya. Dengarkan jawaban Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Rabb, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tidak pantas kiranya ya Allah aku mengatakan yang aku tidak berhak untuk itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalaupun aku mengatakan itu, tentu engkau telah mengetahui. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Demikian jawaban Nabi Isa alaihi salam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui semua yang gaib. Jadi Nabi Isa sudah membantah bahwa beliau bukan anak Allah. Selanjutnya di ayat 117, ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya Rabb,
Aku hanya katakan kepada mereka apa yang kau perintahkan. Tidak lebih, tidak kurang. Apa itu? An ya'budullah Rabbi wa Rabbakum. Itu saja. Beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak lebih dari itu ya Rabb. Ini jawaban Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau demikian, sangat konyol lah kiranya kita kalau masih mengucapkan selamat Natal. Sangat naif lah kiranya kalau kita masih mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman kita yang beragama Kristiani. Bukan kita benci kepada mereka, bukan kita apalagi radikal, ekstremis, tidak. Tapi ini adalah keyakinan, ini adalah aqidah. Dan berdasarkan inilah saudara-saudara, Allah sendiri yang mengklaim, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ustaz, jangan bicara kafir di sini. Kafir itu keras, kafir itu kasar. Ustaz jangan radikal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu apa Pak? Non muslim. Kita mulai ditipu saudara-saudara. Kita disuruh mengganti Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada non muslim. Di dalam Al-Quran yang ada kafir, mukmin, ya, kafir, munafik. Cuma 3 macam manusia dalam Al-Quran itu. Nggak ada yang lain. Dan ketahuilah saudara-saudara, kafir itu bukan keras. Kafir itu bukan kasar. Kafir itu bukan penghinaan. Apa arti kafir? Kafara, ya, kafara yukaffiru, kafirun. Artinya orang yang menutup diri. Perhatikan gelas ini. Ya, saya goyang nampak air di dalam. Kenapa ini ada air di sini? Karena tadinya gelas ini terbuka. Maka dituanglah air, walaupun setetes, lama-lama penuh. Bayangkan saudara-saudara, kalau gelas ini tertutup, walaupun 1 drum ditumpahkan air tidak bakal masuk. Nah, ini kafir namanya nih, penutup. Ini yang dikatakan Allah di awal-awal suratul Baqarah, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang menutup diri. A'andartahum am lam tundirhum, kau berikan peringatan kepada mereka atau tidak kau beri peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Tertutup. Inilah orang kafir, orang yang menutup diri. Jangankan Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Bani Israel, termasuk Nabi Isa alaihissalam mendakwahkan tauhid, tapi mereka lebih suka dengan trinitas, menunjukkan mereka menutup diri. Nah, kita tekankan supaya kita tidak dikatakan radikal dalam doa. Tentu kita banyak yang hafal. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina. Apakah itu kasar, kafir? Tutuplah semua kesalahan-kesalahan kami. Apakah itu radikal? Tidak, saudara-saudara. Nah, sekarang ini Quran. Quran ini terdiri daripada, ya, mushaf ini terdiri pada 2 bagian. Yang ini disebut dengan isinya. Lalu yang hitam ini apa namanya? Cover. Bukan? Ya, covernya. Ini isinya, ini covernya. Ternyata cover itu daripada bahasa Arab, saudara-saudara. Cover artinya yang menutup. Mushaf ini kalau tidak ditutup dengan cover ini cepat hancurnya. Maka dikasih cover, dikasih resleting oleh penerbit supaya Al-Quran mushaf ini awet tujuannya. Masih nggak percaya? Kafir itu tidak kasar, kafir itu tidak keras.
Jadi jangan kita mau ditipu, disuruh mengganti isi Al-Quran kita, tidak boleh kafir, harus non-muslim. Kok kita diatur dengan Quran kita, gimana sih? Nah, jadi kita kembali, apa kata Allah? Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah, sungguh menutup dirilah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Karena Al-Masih itu sendiri telah berkata, apa katanya? Hei Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Al-Masih tidak pernah mendaulat dirinya sebagai anak Allah. Al-Masih tidak pernah membawa trinitas. Buka Al-Maidah surah yang kelima ayat 71. Di situ ditegaskan bahwa kafir orang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Karena Al-Masih mengatakan, hei Bani Israel, beribadahlah kepada Allah saja, Tuhanku dengan Tuhan kalian, sama-sama Tuhan kita. Saya ini bukan Tuhan loh. Lalu dilanjutkan ayat ini, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, mengatakan Isa itu anak Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya, wa ma'wahu nar, tempat mereka adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak satu pun yang akan menolong orang-orang yang zalim seperti itu. Saudara-saudara, ternyata Al-Maidah ayat 71 ini seiring sejalan dengan Bible. Ya, kalau boleh kita bicara Injil, dalam Injil Markus pasal 12 di ayat 28, ketika orang-orang Saduki, orang-orang Taurat bertanya kepada Yesus, Yesus, hukum manakah yang paling utama? Lalu di ayat 29 Yesus menjawab, hukum yang terutama, dengarlah hai orang-orang Israel, bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus, bukan Trinitas. Masih maukah kita ditipu? Jadi Trinitas itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Paulus itu jauh di bawah Yesus masa lahirnya. Nah, jadi saudara-saudara, tiap tahun ini kita sampaikan, jaga tauhid, jaga akidah, jangan mau keracunan dengan apa yang disampaikan oleh Islam liberal, Islam Nusantara, bahwa kita damai, kita toleran. Silahkan damai, silahkan toleran, tapi bukan dengan menjual akidah, bukan dengan menggadaikan tauhid. Inilah 3 faktor, ya, yang membuat kita mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, lezatnya iman, tentramnya, nyamankannya kita menjalankan ibadah, menjalankan syariat, maka kita akan menjadi syariat mania. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim